Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa hebat kelas 6 yang selalu Bu Ika banggakan. Semoga hari kalian menyenangkan. Salam sehat, salam semangat belajar. Kembali lagi bersama Bu Ika. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4 sampai 6. Tujuan belajar kita yang pertama, contoh teks eksplanasi, yang kedua kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Yang keempat, bentuk interval nada. Pernyataan umum pada teks eksplanasi contohnya, perhatikan semua benda di sekeliling kita. Adakah yang memiliki roda? Banyak sekali. Mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah. Pada deret penjelas, awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya, hingga roda berjari-jari bagian tengahnya. Roda kemudian juga diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat. Masih pada deret penjelas, seiring dengan perkembangan zaman, roda harus mengalami perbaikan. Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari karet yang lebih tahan guncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Pada paragraf yang terakhir itu isinya interpretasi atau kesimpulan. Pada perkembangannya, saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis. Ada yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Anak-anak masih ingatkah kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Baik, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Hak adalah apa yang menjadi milik kita atau apa yang harus kita miliki. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung sesuatu yang telah menjadi kewajiban kita. Kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Hak seorang pelajar adalah mendapat perlengkapan belajar sesuai kebutuhannya. Dan tanggung jawab pelajar adalah menjaga, merawat, serta menggunakan alat-alat belajar dengan benar. Kewajiban seorang guru adalah mengajar. Hak guru adalah memperoleh kesejahteraan jasmani, rohani, dan sosial. Nah, tanggung jawab guru adalah memberikan pembelajaran dengan sungguh-sungguh kepada pelajar. Anak-anak, kesimpulannya, kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu adalah rantai, ya, jadi selalu berkaitan. Pengaruh listrik dalam kehidupan. Listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Begitu banyak manfaat listrik yang dapat mempermudah kehidupan. Tanpa listrik, semua orang akan sulit menjalankan aktivitas. Manfaat listrik dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Sebelum ada listrik, masyarakat sulit melakukan pengobatan karena alat dan teknologi yang belum memadai. Namun, setelah listrik diciptakan, seiring dengan perkembangan teknologi, kesehatan masyarakat menjadi lebih terjamin dan kualitas hidup menjadi meningkat. Manfaat listrik dalam bidang ekonomi. Sebelum ada listrik, manusia bekerja dan beraktivitas menggunakan tenaga manusia atau hewan. Setelah ada listrik, pekerjaan dan aktivitas manusia sudah diganti mesin bertenaga listrik. Manfaat listrik dalam dunia pendidikan. Sebelum ada listrik, pelajar memperoleh informasi melalui membaca buku di rumah atau penjelasan guru di sekolah. Setelah ada listrik, pelajar bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti YouTube, Google, Facebook, dan lain-lain pada saat kapanpun pelajar itu membutuhkan tanpa terkendala waktu. Manfaat listrik dalam kehidupan sosial. Sebelum ditemukan listrik, manusia berkomunikasi melalui surat atau bahkan mendatangi rumahnya untuk sekedar berbicara. Setelah ada listrik, manusia duduk di rumah sudah bisa berkomunikasi dan dengan tatap muka dengan teman atau saudara yang berada jauh di luar negeri atau di luar kota.
Manfaat listrik dalam budaya manusia. Budaya silaturahim atau berkunjung ke tempat saudara sudah diganti dengan video call atau video conference atau Zoom karena adanya listrik. Dampak positif listrik sebagai sumber penerangan, sebagai sumber energi, sebagai penghasil panas, sebagai sarana hiburan, sebagai penghasil gerak, dan masih banyak lainnya. Anak-anak bisa cari sendiri ya. Nah, sedangkan dampak negatif listrik. Dampak negatif itu biasanya kalau digunakan secara berlebihan. Contoh dampak yang akan terjadi akibat penggunaan energi listrik yang berlebihan yaitu cadangan sumber daya energi khususnya bahan bakar fosil lama-kelamaan akan habis di masa yang akan datang karena penggunaan batu bara sebagai sumber daya energi untuk menjalankan pembangkit listrik. Terjadinya pemanasan global dan masih banyak lagi yang lainnya. Anak-anak, kita kembali belajar tentang interval nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki tinggi dan rendah yang berbeda. Nada, tangga nada adalah sebuah rangkaian nada yang disusun dengan jarak tertentu. Nah, kalau notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan angka. Berikut adalah gambar interval nada. Nah, interval nada itu apa? Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Contohnya ini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah nada. Sebenarnya Bu Ika nggak boleh kayak gini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah nada. Nada do sama re berbeda karena tinggi rendahnya sangat berbeda. Nah, ada jarak antara do sampai re, sampai mi, fa, semuanya berjarak. Ada satu, setengah, begitu ya. Itu namanya interval nada. Jadi interval nada itu adalah ini ya. Satu, ini kalau C mayor. Satu, setengah, satu, setengah. Gitu. Baik, di sini jarak antar nada yang setengah itu bisa dilihat dari mi sampai fa. Mi ke fa jaraknya setengah, kemudian si ke do jaraknya setengah. Kalau yang jaraknya satu yaitu do ke re ke mi. Kemudian dari fa ke sol ke la ke si. Ini jaraknya satu. Baik, anak-anak, sekian saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga membantu kalian belajar dari rumah. Salam sehat, salam semangat belajar. Tetap ceria dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.